Good. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, kita sudah selesai ujian. Udah ada dikasih ustazah wali kelasnya nama-nama yang lulus. Udah di-share? Belum? Oh. Baiklah, kalau begitu biar ustazah saja yang mengumumkannya kalau gitu ya. Yang lulus itu hanyalah sekian persen. Biar saja tunjukkan di sini biar nampak kalian langsung. Jadi nama-nama yang tidak ada di situ harap untuk remedial lah. Mana ini? Ini. Oke, masuk. Kita buka WhatsApp. Close. WhatsApp mana WhatsApp? Oke, ini. Apa ini? Oh iya, udah pulang kalian, mau pulang? Oke. Nah, nampak? Nih nama-nama yang lulus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang saja. Itu yang lulus. Selebihnya yang tidak ada namanya di sini berarti itu adalah yang TL, belum lulus. Jadi seperti biasa, nilai kalian yang dimasukkan ke dalam rapot untuk PTS itu adalah nilai asli. Jadi kalau mau diperbaiki di ujian semester nanti, kalau mau cantik lagi nilainya, maka Ananda sekalian harap untuk remedial. Tapi kalau mau segitu juga lah kalian maunya nilainya, ya udah segitu pun jadi. Ini yang belum ngumpul praktek nih, Zia, apa kabar Zia? Zia sehat? Sehat Zia? Di mana nanti sekarang Zia? Masih di kampung, Zah. Di kampung. Coba hidupkan kamera, tunjukkan kampung anti yang cantik itu dulu sama kami. Kenapa nggak dihidupkan kamera? Cengengesan dia. Buka kameranya dulu biar saya nampak. Betul nggak di kampung? Nanti di Mumtaz dia. Buka dulu. Ecek berarti si Jenny. Zia belum mengumpulkan tugas praktek. Sama satu lagi Zalfa. Ada yang tahu kabar si Zalfa? Deva, Nazla. Mana si Zia apa? Si itu mana? Zalfa, sahib anti mana? Di rumahnya, Zah. Ya tahu lah di rumahnya. Tanya dulu dia kenapa dia itu enggak mengumpulkan tugas-tugas, bilang. Ya, Zah. Ya, dekat rumah kalian? Deket, Zah. Sedekat apa? Jalan kaki bisa? Bisa, Zah. Ya udah, sering-sering nanti ke situ, kumpulkan tugas, bilang. HP-nya masih ada punya HP dia kan? Punya, Zah. Punya. Tanya dulu dia, lebih sering nonton YouTube sekolah apa nonton Korea? Tanya dulu dia ya. Jadi dia masih tetap mau alumni Ulun Nuha atau alumni Korea dia ini sekarang, biar tahu kita. Si Sarapina pun kan dia suka juga nya Korea itu, tapi udah mau taubat ya kan Sarah ya. Udah dengar dia semalam tausiah Ustadz Arif Masuku, udah taubat lah dia. Apalagi siapa? Si Syakira hari ini nggak ada, udah hilang lagi dia. Syakira, mana si Syakira? Ada. Coba buka kameranya, pasti muka kucing di situ. Mana kamera? Enggak, dari tadi tempatnya nggak betul, Zah. Bentar, Zah. Alah, di mana kali nggak betul? Berarti tempat tidurnya belum diberesin ini, makanya kayak gitu. Oke, baiklah Ananda sekalian, yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan. Kayak gitu kan bagus, Jia, nampak Ustazah nanti betul-betul belajar.
Nanti ditaruhnya di situ HP, pergi dia jalan-jalan, nengok-nengok, makan, nonton TV, ya belajar lah. Gak rindu kalian rupanya belajar di sekolah ini. Biar cepat kita belajar di sekolah ya. Nah, baik Ananda sekalian, kita hari ini kita remedial. Jadi nama-nama yang tidak ada tadi namanya di yang saja tunjukkan, harap untuk nanti mengerjakan soal remedialnya. Sistemnya begini ya. Kalian harus ngechat Ustazah dulu terlebih dahulu. Chat Ustazah Ana remedial, baru nanti Ustazah berikan soalnya langsung. Karena Ustazah mau kasih soal yang berbeda. Nanti kalau sama dibuat tinggal copy paste saja kalian. Ade udah siap Ade? Udah loh, mintalah sini contek sikit lah. Zia udah ngumpul belum? Belum loh, jam 6 terlagi loh, sini lah. Pelit kali kalian itulah dia. Ya kan Cut? Jadi biar berbeda, Ustazah kasih satu soal aja. Pokoknya Ustazah benar-benar ingin usaha kalian, hasil kerja kalian sendiri, jujurnya kalian gitu. Nggak mau saya nyontek-nyontek, karena ya banyak kali ujian pun dikasih nyontek juga. Macam mana kalau ujian hidup bisa kalian contek rupanya? Kalau ujian hidupnya si Naziha seperti ini, ujian hidup kalian kan belum tentu seperti itu. Ya jangan contek-contek orang. Kita tuh sama orang lain ya berbeda-beda. Nah, ini orang-orang yang hadir sekarang ini, insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang istiqomah mengikuti Zoom ya. Jadi tetap ikuti Ananda. Saya juga capek sebenarnya kayak gini aja. Lalap ada di kuping, pakai mic, nengok di ini nggak bisa nengok muka Ustazah kalian kan. Dari rindu kalian sama Ustazah kan. Nah, jadi Ustazah juga pengen, Ustazah rindu kalian di sini. Jadi ya paling tidak kita melepas rindu sekali seminggu seperti ini aja udah cukup lah gitu ya. Bagaimanapun ceritanya kalian ini adalah sebagai pembelajar. Jadi yang butuh belajar itu kalian. Yang butuh diajari seperti ini tuh kalian ya. Kalau Ustazah kan tanggung jawab Ustazah untuk mengajari kalian seperti itulah. Yang butuh itu kalian Ananda sekalian. Jadi harap untuk rajinlah belajar. Sekali lagi Ustazah minta sama Zia dan juga Zalfa yang belum mengumpulkan praktek, segera ya prakteknya dikumpulkan. Oke. Jadi itu dia sekilas ujian remedial. Ustazah ulangi tadi remedialnya. Tadi Ustazah sebutkan siapa-siapa yang lulus. Yang tidak lulus chat Ustazah nanti, Ustazah Ana mau remedial. Nanti Ustazah akan kasih soalnya, baru Zapri ke Ustazah langsung kerjakan pribadi. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke materi pembahasan kita sekarang ya. Kita sekarang masuk ke yes. Apa itu, Depa? Iya, Depa. Apa, Depa? Kok diapakan nggak ngomong si Depa ini? Apa, Depa? Semananya si Depa ini? Halo? Ada orang? Jaringan? Tes. Dengar Ustazah? Tes, dengar Ustazah? Tadi jaringan ya, jaringan. Udah dengar? Oke. Apa tadi Deva? Apa tadi? Ada mau permisi dah. Kemana? Kamar mandi dah. Astaga, cepatlah sana, kita mau mulai nih. Cepat. Jangan keluar dari Zoom, biarkan aja situ. Nah, oke, baik, kita lanjut sekarang Ananda sekalian, materi pembahasan kita di bab baru, di bab 7 ya. Bab 7 semuanya silahkan dibuka Ananda. Halaman 200 berapa nih? 231. Silahkan dibuka. 231. Kita ada 21 orang. Oke, 21 ke semua.
Siswa Piramida biasanya ada nih. Oh, ada masuk dia. Sudah buka ya, halaman 231. Kan kasih bubur dia ya. Umi ngajar dulu ya. Situ ya. Hidrolisis garam. Sudah ya? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, hidrolisis garam. Apa itu nanti hidrolisis ya? Apa itu hidrolisis? Apa maksudnya hidrolisis garam? Nah, ada pembagian hidrolisis itu ada 4, ada asam kuat tambah basa lemah, ada asam lemah basa lemah, kuat tambah lemah, kuat tambah kuat. Ya, lalu kita akan menghitung nanti ujung-ujungnya yang kita cari adalah pH-nya. pH-nya seperti apa gitu ya. Baik, Ananda semuanya. Ada pertanyaan di sini yang muncul. Dari mana kita bisa tahu ya kalau ada reaksi di dalam soal itu asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat. Dari mana tahu kita? Kira-kira kita tahu dari mana tuh? Ada soal nih. Kita taunya dari mana kalau soal itu dia ini asam lemah nih, ini basa lemah nih, ini asam kuat, ini basa kuat. Kemarin udah sempat kita singgung. Ada yang bisa jawab? Kalau ada kayak gininya, Ada KA-nya ya, Zah. kalau ada KA-nya, iya bagus. Iya, itu yang paling gampang ya. Itu yang paling gampang dia. Kalau ada KA, itu apa berarti? Lemah. Apanya? Asam apa basa? Asam lemah. Ya, asam lemah. Kalau KB baru? Basa lemah. Ya, kalau asam kuat kayak mana tuh? Enggak ada apa-apanya. Iya. Enggak ada KA-nya. Enggak ada KA, enggak ada KB dan dia terionisasi sempurna, gitu ya. Oke, bagus. Gitulah, saja jadi suka jadinya. Nah, dari bab larutan asam basa kemarin, jadi sudah berhubungan dan sudah kalian jawab kemarin. Kasih tahu saya tentang larutan asam basa. Coba jawab dulu. Cobalah kasih tahu saya dulu katanya. Asam basa. Apa itu asam? Apa basa? Ustazah minta si Lili menurut Bronsted-Lowry aja. Bronsted-Lowry. Apa asam kata Bronsted-Lowry? Pendonor. Pendonor apa? H+. H+. Terus kalau basa? Kalau basa penerima H+. Iya, bagus. Sarapina, kalau si Arrhenius bilangnya asam itu apa? Yang pertama, teori pertama. Enggak tahu Zah dari nama-namanya itu, ya Allah. Teori yang pertama lah, kalau nggak tahu nama-nama. Jadi nanti cara mengingatnya kayak mana, Butet? Ada ingat itu aja Zah, universal gitu aja. Universal. Apa? Risa dulu, Risa. Apa? Arrhenius bilang apa asam? Arrhenius yang kalau asam dia di air melepaskan H+, kalau basa di air dia melepaskan OH-. Iya, bagus. Kok berdengung kali suara si Risa di situ. Di mana nanti Risa? Kok macam di pesawat? Nanti di mana? Kamar. Oh, oke lah, tutuplah, sakit kuping saja mendengarnya. Oke, bagus ya. Itu diingat. Asam tuh kalau dia dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Kalau Arrhenius seperti yang tadi dikatakan, ada lagi Lewis ya. Kalau mau tahu ini secara ringkasnya ya, katanya baik kali dia ya. Nah, ini dia. Ya. Secara ringkas kalau kita menggabungkan semua teori-teorinya, asam kuat, ini antara asam kuat dan asam lemah ya. Yang dikatakan asam kuat itu adalah asam yang terionisasi sempurna dalam larutan. Sedangkan lemah terionisasi sebagian. Ini masalah ionisasinya ya, H+ atau OH-nya. Kalau basa kuat itu juga larutan basa yang terionisasi sempurna. Kalau lemah itu yang terionisasi sebagian juga, ya. Nah, di sini kita akan menentukan jenis garam yang mengalami hidrolisis dalam air dan juga pH-nya. Kita nanti akan menentukan pH.
seperti yang telah kita ketahui bahwa garam, Ananda semua ketahui bahwa garam itu terbentuk dari reaksi penetralan. Asam tambah basa hasilnya garam. Itu sudah sering saya katakan. Asam tambah basa hasilnya ada garam. Jadi kalau ditanya apa itu garam? Garam itu adalah hasil reaksi penetralan antara asam dan basa. Ya, saya ulangi, garam itu terbentuk dari mana? Garam terbentuk dari asam tambah basa, gitu ya. Oke. Jadi di sini kita akan membahas antara reaksi garam dengan air, ya. Bagaimana reaksi garam dengan air? Reaksi antara garam dan air itulah yang disebut dengan hidrolisis garam. Habis makan garam ya, Prita ya? Hah? Enggak, ngunyah. Jadi ngunyah apa? Ngunyah gula. Butet. Oke, kita lanjut. Jadi pada reaksi hidrolisis garam, air akan bereaksi dengan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah suatu garam. Ingatlah bahwa hidrolisis garam itu bisa berlangsung pada yang lemah-lemah saja, yang lemah-lemah. Yang kuat kayak mana Ustazah? Kita lihat nanti. Kita lihat karakteristik larutan garam dan reaksi hidrolisis. Nah, kekuatan asam dan basa ini sangat menentukan terhadap sifat larutan garamnya. Ada karakteristik larutan garam. Yang pertama adalah kita perhatikan ciri-ciri larutan garam itu adalah yang dikatakan larutan garam tidak dapat terhidrolisis. Ya, larutan yang larutan yang terhidrolisis menunjukkan ciri-ciri, misalnya ada perubahan warnanya, pH-nya, ya, pH-nya seperti apa. Nah, jadi dia ada dibagi 4. Karakteristik larutan garam itu dibagi menjadi 4. Di buku kalian juga ada di halaman 232, ada kan? 232. Di situ ada yang pertama adalah sifat garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, betul? Nampak? Yang kedua apa? Sifat garam kuat yang dan basa berasal lemah. dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga apa? Asam lemah dan basa. dari asam lemah dan basa kuat. Oke, yang terakhir. Sifat Asam garam lemah dan basa lemah. Oke, baik. Dan basa. Kita ringkas ya, kita ringkas nih. Perhatikan ya. Tadi Ustazah sudah mengatakan, kita tadi sudah melihat sama-sama bahwa yang dikatakan dengan garam itu berasal dari reaksi penetralan antara ya asam tambah basa, hasilnya adalah garam tambah air. Ini udah sering saja sampaikan. Asam tambah basa hasilnya adalah garam tambah air. Reaksi ini dikatakanlah reaksi penetralan. Sudah? Reaksi penetralan. Nah, sekarang garam yang terbentuk ini tergantung terhadap asam dan basa yang ditambahkan. Ya. Misalnya garam yang paling fenomenal yang kalian tahu adalah garam dapur, NaCl Ustazah, NaCl. Pasti kalian tahu nih, garam dapur. Kalau si Sopirambe sekarang paling fenomenal sama dia itu adalah garam Himalaya, Himsat. Nah, gitulah kan ecek-eceknya. Nah, NaCl, kita mau tahu nih, NaCl ini, garam ini termasuk asamnya asam kuatkah ditaruh? Basanya basa kuatkah ditaruh sini? Ini hasil penambahan asam kuat basa kuat atau asam kuat basa lemah atau seperti apa? Nah, gitu. Maka secara umum garam itu dibagi menjadi 4. Dan garam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hasil penambahan antara asam kuat tambah basa kuat, kuat tambah kuat. Yang kedua adalah asam kuat tambah basa lemah, kita singkat nih. AK itu asam kuat, BL basa lemah. Yang ketiga itu adalah asam lemah tambah basa kuat. Dan yang terakhir adalah
asam lemah tambah basa lemah. Ada 4 dia. Inilah yang akan kita bahas. Nggak mau kasih bubur kacang. Oh, mau apa? Tunggu. Sedih kali Nen. Tengok kakak-kakak itu. Tengok kakak-kakak itu. Kita ngajar dulu ya. Sudah. Ada. Nah. Stop. Oke, ada iklan sedikit tadi. Baik, ada 4 ya, ada 4 garam. Berdasarkan pembentukannya, garam itu dibagi 4, yaitu garam yang terbentuk dari asam kuat tambah basa kuat, garam yang terbentuk dari asam kuat tambah basa lemah, lalu garam yang terbentuk dari asam lemah tambah basa kuat, dan yang terakhir adalah garam yang terbentuk dari asam lemah tambah basa lemah. Yang manakah yang bisa dihidrolisis? Hidrolisis itu artinya hidrolisis. Ya, hidrolisis itu berasal dari 2 kata, hidro dan lisis. Hidro dan lisis. Kalau kalian sudah pernah belajar di SMA kelas 10 tentang daur hidup dari si virus, ada lisis, ada lisogenetis. Ada lisis, ada atau litik, ada lisogenetik. Masih ingat nggak itu? Apa artinya litik? Apa artinya lisogenetik? Apa itu artinya litik? Lisis? Penguraian ya Zah. Pemakaian? Kurang sedikit lagi. Lisis artinya penguraian. Masih kurang pas. Lisis. Litik, lisis. Lisis artinya itu adalah pecah. Pecah. Ya. Jadi hidro itu artinya air. Lisis itu pecah, hidro itu artinya air. Jadi yang dikatakan dengan hidrolisis itu adalah penguraian oleh air gitu. Jadi kalau dikatakan hidrolisis garam berarti penguraian garam oleh air gitu. Jadi garam mau diuraikan nih dengan air. Makanya hidrolisis garam ini adalah reaksi antara garam dan air ya. Reaksi hidrolisis itu adalah reaksi antara garam dengan air. Begitu. Nah, kita lanjut, kita lihat dulu slide-nya lagi. Ini dia tadi ya. Perhatikan Anda sekalian, saya sudah menjawab tadi, udah dijawab di sini. Garam dari asam kuat tambah basa kuat, dan kuat, garamnya tidak dapat dihidrolisis. Kenapa itu? Nanti kita jelaskan. Sedangkan garam yang dari asam lemah dan basa lemah ya, tergantung pada nilai tetapan ionisasi Ka atau Kb-nya ya, asam lemah, basa lemah. Dan garam yang bersifat asam bila terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, ini tadi lemah sama lemah ya, lemah sama lemah tergantung apa? Tergantung nilai Ka atau Kb. Kalau dia garamnya terdiri dari asam kuat dan basa lemah, ini bisa terhidrolisis ya, terhidrolisis sebagian namanya. Dan juga basa, kalau garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat juga ini bisa terhidrolisis. Jadi kalau Ustazah buat lagi ringkasan yang tadi, perhatikan. Tunggu ya, pinjam ya, pinjam. Ini aja. Ini tadi ya. Jadi ada 4. Ini pakai. Tadi ada 4 ya. Ada asam kuat tambah basa kuat, ada asam kuat tambah basa lemah, ada asam lemah tambah basa kuat, dan yang terakhir adalah asam lemah tambah basa lemah. Ya. Nah, ini kita akan melihat sifatnya. Asam kuat
Tunggu. Asam kuat tambah basa kuat ini tidak bisa dihidrolisis. Tidak dihidrolisis ya, tidak terhidrolisis. Kalau dia asam kuat tambah basa lemah, garamnya ini kan yang kuat itu asamnya, yang lemah basa ya. Kalau yang kuat itu adalah asamnya, maka garam yang dihasilkan nanti akan bersifat asam. Ustazah ulangi. Asam kuat tambah basa lemah, garam yang dihasilkan akan bersifat asam. Sebaliknya, garam yang berasal dari asam lemah tambah basa kuat, berarti pH-nya bagaimana? Basa. Siapa yang lebih kuat? Itu aja perhatikan. Ini kan asamnya yang kuat, basanya lemah, berarti garamnya akan bersifat asam. Ini asam lemah tambah basa kuat. Basanya kuat, berarti nanti di sini garamnya akan bersifat basa. Ya. Ini lemah tambah lemah, ini nanti tergantung Ka atau Kb-nya gitu. Ya. Sedangkan kalau asam kuat, ini asam kuat tambah basa kuat, ini tadi tidak terhidrolisis ya, tidak terhidrolisis dan pH-nya pasti sama dengan 7. Sudah tidak bisa diragukan lagi, tidak usah pusing-pusing lagi. Kalau kuat tambah kuat itu pH-nya pasti 7 nanti. Bagaimana cara kita mengetahui itu kuat sama kuat apa sama lemah Ustazah? Nanti kita lihat ya. Kalau kuat sama kuat tidak terhidrolisis dan pH-nya pasti 7. Kalau asam kuat tambah basa lemah, itu garamnya adalah bersifat asam, berarti pH-nya nanti adalah di bawah 7. Di bawah 7. Kalau asam lemah tambah basa kuat, pH-nya basa, berarti nanti dia adalah di atas 7. Sudah? Sedangkan lemah tambah lemah ini nanti tergantung ya. Tergantung siapa? Tergantung Ka dan Kb-nya. Ka dan Kb yang diketahui nantinya. Nah, itu sedikit ringkasannya dulu. Mana tutupnya? Oke, tutup. Nah, kita perhatikan nih. Ini ya yang saya sampaikan tadi. Ini adalah karakteristik larutan yang Ustazah sampaikan tadi itu ya, pH-nya bakalan segini. Apabila Ka-nya lebih besar dari Kb, Ka lebih besar dari Kb, maka dia akan bersifat asam. Kalau Ka lebih kecil, maka dia basa. Kalau Ka-nya sama dengan Kb, maka dia akan bersifat netral. Masih sama nih. Baiklah, sepertinya kita akan bersifat ke contoh dulu, biar Anda semuanya bisa paham. Biar bisa paham yang mana yang Ustazah maksud itu ya. Oke, baik. Sepertinya waktu kita pun sudah habis. Kita lanjut di minggu depan.